ini ya, bisa kita download masing-masing ya. Baik, ini kan makalah teologi. Lalu bagaimana kita membuat makalah teologi. Jadi ini kan sistematika yang ditawarkan dalam pembuatan makalahnya itu gitu kan. Dalam YouTube-nya itu. Di YouTube pertama 91 gitu ya. Definisi, karakteristik, topik, lalu bagaimana menyusun sebuah makalah, strukturnya, tesisnya, pendahuluan, tubuh dan kesimpulan. Jadi sangat komprehensif proses pembuatan makalahnya itu. Lalu ini apa? Makalah teologi adalah karya tulis jadi ini saudara-saudara sangat penting kita hayati definisinya ini. Makalah teologi adalah karya tulis yang menyelidiki sebuah topik atau masalah teologis yang sangat penting bagi Anda dan pembaca. Tugas Anda adalah berinteraksi secara kritis dan apresiatif dengan sumber-sumber yang cukup guna menemukan dan kemudian mengomunikasikan sebuah pandangan yang unik atas satu pokok isu teologis. Jadi saudara-saudari, ini proses daripada pembuatan makalah teologi itu untuk menyelidiki sebuah topik tertentu, bagaimana kita bisa melakukan kritis dan apresiatif terhadap sumber-sumber yang ada. Jadi pastilah itu harus ada sumber-sumbernya. Lalu semacam ya. Jadi ini sangat menarik karakteristik daripada sebuah makalah itu. Ini abdi sangat mudah ini kita pahami. ABCDEFG gitu kan, argumentatif, berisi satu isu, cermati siapa pembacanya, data dan materi cukup, elegan, fokus dan gemakan gitu ya. Jadi makalah itu betul-betul adalah bukan laporan, tetapi bisa argumentatif gitu. Ada dialog di dalamnya, berisi satu isu atau pertanyaan atau problem yang sangat spesifik, siapa pembacanya, apakah mahasiswa, apakah dosenmu begitu ya, di situ. Lalu data dan materinya cukup, elegan. Ini maksudnya kalau ini 20 sampai 25 halaman di sana, ini makalah yang diterbitkan di jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Kita belum sampai di sini, tapi di kelas pun makalah-makalah yang di kelas ini harapan kita argumentatif, berisi satu isu, cermati siapa pembacanya, datanya elegan, fokus, gemakan suara Anda. Ini yang sangat penting, saudara-saudari. Lalu bagaimana memilih topik? Ini kan, jadi memilih topik itu satu dan spesifik, jangan terlampau luas, jangan kabur, kreatif dan konstruktif, jangan mengulang yang lama, jangan sekedar mengkritik, tapi kita bisa mengapresiasi begitu. Jadi jelas saudara-saudari, relevan dan unik, manfaatkan jurnal terkini dan temukan suara Anda. Jadi ini contoh topik yang salah ini yang pertama ini ya, tinjauan kritis terhadap doktrin Alkitab Barbat berdasarkan teologi yang sehat dan Alkitabiah, terlalu sangat luas. Analisis kritis atas spiritualitas pasca modern ditinjau dari teologi reformasi sangat luas juga gitu. Ateisme baru Richard Dawkins dan teologi Kristen, tinjauan eksegetikal Kejadian 1. Ini pun saudara-saudari tidak pas. Bisa kita lihat di situ itu disalahkan karena dia diuji dengan yang di samping ini, cara memilih topik begitu ya. Lalu bagaimana menyusun makalah teologi? Jadi saudara-saudari, dalam teologi 91 itu di situ sudah dijelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah, bagaimana cara membuat tesis, dan
sistematika begitu. Kalau kita lihat secara keseluruhan 91 dan 173 itu habis tesis ini kan di situ sistematika ataupun rumusan masalah, metodologi penelitian atau pendekatan begitu diolah lah. Lalu ada konfirmasi ini artinya kita bagaimana kita memaparkan penelitian topik kita itu untuk lebih mendalam. Lalu komplikasinya itu bagaimana diskursus tentang topik itu gitu, perdebatan para pemikir itu bisa kita lihat dalam jurnal-jurnal. Kontinuasi artinya ini adalah pikiran-pikiran kita yang konstruktif, tawaran-tawaran kita setelah kita mendalami lebih dalam tentang topik itu, lalu kita beri kesimpulan. Jadi saudara-saudari, ini yang dia tawarkan ini, seperti inilah dia menyusun sebuah makalah. Apakah ini mau kita pergunakan, silahkan. Dan kalau kita buat juga dengan cara yang lain, ya silahkan. Yang sangat penting berisi satu topik dengan ABCDF tadi, argumentatif, berisi satu topik, cermati siapa pembacanya gitu, datanya harus akurat, fokus, dan kemakan suara Anda begitu ya. Lalu ini cara membuat tesis. Jadi bagi tingkat 2 ini sudah biasa saya kira. Cara membuat tesis itu ada 3, dia harus argumentatif. Lalu tesis itu merupakan sesuatu opini yang sudah didalami dari jurnal-jurnal terkini ataupun dari buku-buku. Lalu tesis itu juga ada klaimnya gitu. Klaimnya bahasanya itu adalah opini kita dari jurnal-jurnal yang sudah kita baca. Jadi ini kan tesis merupakan bagian yang esensial dalam makalah akademik. Tesis merangkum argumen Anda sehingga pembaca melihat poin-poin yang akan Anda jabarkan. Tesis mengindikasikan janji bahwa pembaca akan berpikir berbeda setelah membaca makalah Anda. Jadi saudara-saudari, biasanya pembaca makalah itu hanya dilihat halaman 1-2 adakah tesisnya begitu, tesis yang cukup mendalam. Jadi saudara bisa, ini maksudnya bukan tesis S2 ya, tapi pernyataan statement kita setelah kita menyusun ini latar belakang masalah gitu, lewat lewat pendalaman kita terhadap topik itu. Lalu ada tesis ataupun pernyataan statement kita, lalu ada sistematika itu ya. Lalu ini kecakapan menulis hanya mungkin dengan banyak menulis. Sedikit materi atau buku dan artikel namun dieksplorasi mendalam lebih baik daripada banyak buku tetapi dangkal gitu ya. Tapi ya sedikit buku artinya ini pun buku yang betul-betul sangat mendalam membahas topik yang akan kita bahas. Jangan pula renungan ataupun bahan-bahan khotbah begitu ya, tetapi buku yang cukup mendalam membahas topik itu gitu ya. Lalu para dosen latih mahasiswa baru membuat tesis, menyusun satu paragraf dan memahami bacaan atau artikel. Ini maksudnya ini untuk mahasiswa yang baru masuk ini ya. Kalau sudah apalagi tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 diharapkan ya memang sudah pintar dan sudah hebat membuat tesis karena sudah sangat memahami begitu ya. Latihan menulis bagi mahasiswa baru S1 menjawab pertanyaan atau prompt dan menguraikannya dalam 2 halaman paper esai dengan 3 sumber. S2 mungkin 5 halaman. Maksudnya saudara-saudari mahasiswa S1 yang baru masuk ya, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dosen dijawab begitu. Tapi kalau sudah tingkat 2 sampai tingkat 4 ya sudah bisa mengelola. Abstrak bukan pengganti pendahuluan, tapi abstrak adalah peta ya. Jadi bedakan antara pendahuluan dengan abstrak. Bahwasanya abstrak itu bukan pendahuluan, tapi abstrak itu merupakan peta perjalanan daripada makalah yang kita susun. Jadi abstrak itu biasanya itu terakhir saudara-saudari.
saudara. Jadi di apa itu di abstrak itu biasanya ada tiga penting. Jadi kita saudara-saudara mau dibuat abstrak pun nggak apa-apa karena kita masuk dimajukan dalam kelas begitu ya. Kalau dibuat pun ya silahkan. Jadi tiga intinya di dalam abstrak itu, apa yang menjadi dasarnya kita memilih topik itu, kita memakai metode apa atau sistematikanya bagaimana, lalu hasilnya apa. Jadi biasanya abstrak itu sekitar 200-300 kata begitu untuk menjelaskan tiga itu, yaitu apa yang membuat kita tertarik, metodenya, dan juga hasilnya itu ya. Lalu dalam pendahuluan tadi sudah ada latar belakang masalah, tesis dan sistematika harus jelas itu di dalam pendahuluan kita itu. Lalu mana yang tesis dan mana tidak. Ini bukan tesis saudara-saudari. Dalam kesempatan ini akan diuraikan pandangan kosmoteodrik Raymond Panikkar. Bagi Panikkar, kosmoteodrik adalah struktur triadik ultima dari realitas. Kenapa ini bukan tesis? Karena ini merupakan satu laporan gitu ya. Satu harapan-harapan, karena tesis itu ada tiga tadi, ada klaimnya, argumentatif, dan di dalamnya ada opini. Nggak ada di sini apa ya, opininya tidak ada begitu. Lalu misalkan yang kedua, kenapa ini tidak tesis? Makalah ini akan meninjau pandangan Karl Barth mengenai trinitas dan dampaknya bagi diri masa kini. Dan pertama akan diuraikan mengenai doktrin trinitas di dalam CD 1, kemudian doktrin trinitas dalam Injil masa kini. Kenapa ini bukan tesis? Nah ini kan, karena di dalamnya tidak ada argumentatif, tidak ada klaimnya, tetapi di dalamnya ada, setelah kita baca ini kan adalah sistematika, sebuah penulisan begitu ya. Doktrin Trinitas Karl Barth mempengaruhi kebangkitan doktrin Trinitas di kalangan Injil modern yang tidak sepakat dengan pandangan Trinitas komplementarian. Nah ini kan, jadi di dalamnya ada argumentatifnya, di dalamnya ada klaimnya, di dalamnya ada opini. Jadi tiga itu ada di dalamnya itu ya. Jadi samalah seperti ini, kritik Dolores William terhadap konsep elemen klasiknya ini di dalamnya. Jadi bisa kita lihat saudara-saudari, bahwasannya di dalam tesis itu ada klaim, ada argumennya, lalu ada opininya. Ini contoh-contohnya ini kan sudah sangat luar biasa ini. Misalkan yang kedua dalam makalah ini saya akan menunjukkan bahwa kata bara tidak benar. Ini argumentasinya kan, tetapi penataan ulang. Jadi tesis itu bukan harus panjang. Nah itu. Ya ini sangat pendek ini kan. Misalkan ini supremasi kulit putih di Amerika Serikat adalah dosa mula-mula. Ini berarti ini kan barangkali belum ada yang meneliti ini sehingga ini bisa menjadi sebuah tesis begitu. Jadi tidak harus panjang dia. Jadi para pembaca makalah ataupun dosen yang mencari tesisnya ini duluan, karena dari sini kan disusun peta penelitian makalah itu begitu. Nah, pendahuluan jadi ajak membaca, memahami masalah dan tertarik dengan topik itu. Bayangkan terdiri dari 3 sampai 4 paragraf, tata tesis dan sistematika. Jadi 2 halaman pendahuluan itu sangat penting, itu menurutnya ya. Lalu tubuh daripada makalah itu tadi konfirmasi, ini ya tadi ini konfirmasi, komplikasi dan kontinuasi, inilah tubuhnya begitu ya. Jadi di dalamnya perlu argumentasi bergantung terus pada kejelasan dan logika berpikir, gitu ya. Bergerak dari informasi lama ke yang baru, ide unik Anda, gitu. Ciptakan alur yang selalu mendukung tesis. Disiplinkan diri, batasi pokok pikiran Anda terhadap tesis yang sudah dibuat begitu. Lalu kesimpulan, jadi bagaimana saudara cara membuat kesimpulan? Di situ juga dijelaskan apa yang sudah dilakukan dalam makalah ini. Berikanlah parafrase tesis. Parafrase artinya tulis ulang lagi, bahasakan lagi tesis yang sudah kamu buat di dalam pendahuluan itu. Lalu bagaimana itu kamu menjawab
itulah kesimpulan gitu kan. Coba jawab what's the next, apa selanjutnya setelah tesis itu hasilnya begitu ya. Jadi dapat ditutup dengan kreatif, artinya bahasa-bahasa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Ini yang bisa ditemukan dalam kesimpulan sebuah makalah. Nah ini tadi udah ya. Lalu ini teologi 173. Jadi ada yang dia bahas di sini, jenis makalah, topik makalah, materi makalah, kerangka makalah, dan juga beberapa detail. Sangat penting saudara-saudari untuk bisa kita pelajari begitu. Saya berharap ini topik saudara bisa ulang-ulang sebelum menyusun sebuah makalah. Makalah kita betul-betul tahu kita mengerjakannya. Ini mengulang lagi, makalah teologi adalah karya tulis ilmiah dalam bidang teologi yang menyelidiki sebuah topik atau masalah teologis yang penting guna kemajuan bidang penelitian teologi. Peneliti harus berinteraksi secara kritis dan apresiatif dengan data-data yang cukup guna menemukan dan kemudian mengkomunikasikan sebuah pandangan yang baru atas satu isu teologis. Jadi harus kita pahami dulu apa itu makalah teologi gitu ya. Lalu ini makalah teologi itu adalah karya ilmiah. Di dalamnya ada satu masalah penelitian. Untuk lalu kita lihat, kita teliti secara disiplin, memiliki data-data, kita bisa kritis dan apresiatif gitu. Lalu ada kebaharuan ide atau novelty setelah kita cukup mendalam saudara-saudari, kita bisa melihat apa kebaharuan ide di situ. Lalu komunikasi dengan sejawat. Nah, ini sangat penting saudara-saudari, komunikasi dengan sejawat ini. Jadi Mareta dan kawan-kawan semua ini kita di asrama itu itu teman sejawat kita untuk diskusi sangat mantap saudara-saudara. Diskusikanlah saudara-saudara. Jangan malu mendiskusikan makalah saudara kepada orang-orang yang bisa ceritakan apa yang menjadi latar belakang saudara, tesis saudara, dan sistematika saudara-saudari. Teman sejawat itu sangat penting untuk kita bisa terus berdiskusi begitu. Jadi seperti yang pernah saya ceritakan di kelas itu di Jogja itu ada angkringan gitu kan, angkringan dalam rangka membahas topik-topik makalahnya itu. Jadi kalau saudara bertamu dari satu kamar ke kamar yang lain dalam asrama itu diberi kesempatan, ya bicarakanlah topik makalah saudara-saudari dengan dalam begitu. Contoh itu Owen. Marcel gimana Marcel? Apa Pak? Nah, Toto itu yang teman sejawat itu gimana kamu rasakan di asrama? Cocok Pak. Jadi diskusikan gitu. Jadi sehingga saya juga teman sejawat di asrama itu kita bisa berdiskusi dengan baik begitu ya. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan yang enggak apa-apa. Bisi menajamkan bisi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi tidak bisa kita paksakan maunya seperti ini, namanya berasrama. Teman sejawat itu adalah ya bisa menghargai perbedaan-perbedaan. Ya. Baik, kita lanjutkan saudara-saudari. Jadi sangat penting komunikasi dengan teman sejawat itu saudara-saudari supaya kita mengetahui kedalaman daripada makalah yang kita susun itu. Nggak bisa lagi ya. Jadi ini saudara-saudari, saya hanya mengingatkan sebetulnya kalau saudara mengulang-ulang lagi teologi 91 dan 93 itu, saudara akan luar biasa membuat sebuah makalah. Dan nanti bisa juga dilihat pembuatan makalah itu, misalkan kalau kita lebih meningkat lagi dengan sajiannya Profesor
Joas Adi Prasetyo, dosen STT Jakarta, dan banyak link-link gitu kan. Bagaimana prosesnya supaya makalah kita itu bisa diterima dalam sebuah jurnal begitu. Jadi saudara-saudari sangat menolong dunia online sekarang ini kalau kita gunakan dalam rangka meningkatkan diri begitu. Yang penting kita tahu apa tujuan dan goalnya kita. Nah itu, jadi saudara-saudari, dari topik itu maksudnya di sini apa temuan baru kita nantinya. Lalu riset ini kembali ulasan sejawat. Konsensus saintifik itu artinya jelas alurnya begitu. Jadi tidak asal-asal dimasukin begitu. Jelas alur berpikirnya. Jalannya ada. Jangan nggak ada jalan, tutup jalannya gitu kan, ada jalannya. Jadi saudara-saudari, lihatlah buku-buku ajar ataupun buku-buku yang diakui secara publik. Biasanya kita kan memakai BPK, Kanasius, dan terbitan-terbitan yang bertanggung jawab momentum begitu ya, yang bisa diterima oleh publik. Lalu saudara-saudara, artikel argumentatif. Jadi dia ada dua makalah ini, apakah argumentatif dan analitik. Jadi biasanya kita bagaimana kita membangun sebuah argumentatif, yaitu deduktif. Ini dari deduktif ini dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, lalu kita terus masuk ke dalam pemikiran-pemikiran yang sangat dalam, yaitu induktif. Lalu kalau argumentatif itu kan berupaya untuk memberikan kontribusi dalam perdebatan ide gitu ya. Lalu argumentatif itu kalau argumentatif meyakinkan pembaca dengan kalimat tesis. Contoh artikel filsafat dan teologi. Jadi ada nanti. Itulah menjadi kalau kita membuat sebuah makalah yang argumentatif gitu ya. Lalu kalau dia analitik, makalah analitik yaitu dari induktif ataupun pengalaman yang sudah nyata terus nanti berkembang begitu ya. Menjawab satu problem penelitian menggunakan data-data, mencari klaim gitu kesimpulan. Contoh ulasan literatur, laporan perjalanan, penelitian etnografis, studi lapangan. Jadi dia dari dalam keluar. Nah, hindari di dalam makalah hal-hal yang rancu, gitu kan, atau banyak topik, atau abaikan atau mengabaikan pendekatan. Gitu. Ini perlu dihindari, ya. Lalu temukan topik penelitian. Ini cara menemukan sebuah topik, begitu ya. Jadi siapa pembacanya, lalu bisa diteliti, spesifik dan terfokus, relevan, masih diteliti ataupun dalam jurnal terbaru, kebaharuan ide yaitu kritis, kreatif, konstruktif, suara dan kontribusi Anda. Jadi nanti saudara-saudari bisa ulang-ulang lagi teologi 173 itu bagaimana mau menemukan dan mengolah sebuah topik dalam penelitian. Gitu kan, kalau sudah ada apa kita topik kita dalami lagi. Lalu ini cara menemukan topik, saudara-saudari. Pre-writing ini kita bisa menulis. Pre-writing itu artinya kita menulis dengan bebas di tempat tertentu. Kita biasakan terus menulis. Seperti yang dikatakan tadi, kalau memang kita mau menjadi penulis itu kan, ya kecakapan menulis hanya mungkin dengan banyak menulis, ini maksudnya ya. Jadi kita bisa menulis setiap hari begitu. Apa yang bisa kita tulis. Nanti dari situ akan ada ide-ide atau ada. Gak usah dulu pikirkan sumber-sumber, tulis. Kelola nanti dengan baik lagi, gitu kan. Jadi ada yang mengatakan menulis itu seperti bernapas begitu kan. Jadi dia ditulis terus, itu maksudnya ini pre-writing ini. Nanti kan didalami lagi, ini di breakdown lagi dari pre-writing itu apa yang menjadi
topik umumnya, apa menjadi subtopik ataupun pertanyaan, apa yang menjadi kata-kata kunci untuk topik itu. Listing atau bulleting itu kan, temukan kalimat tesis. Buat dua atau lebih daftar kemungkinan pengembangan makalah. Mana yang lebih mungkin dikembangkan dari free writing itu. Ini kan sangat menarik, saudara-saudari, kita didorong bagaimana kita bisa menemukan sebuah topik. Jadi topik itu nanti bisa kita kembangkan dalam makalah kita, bisa kita kembangkan menjadi yang akan kita bawakan dalam seminar dan juga yang akan kita bawakan ke dalam skripsi kita. Jadi kita betul-betul terbentuk dulu bagaimana kita mau menemukan sebuah topik, begitu ya. Lalu ini masih dalam menemukan tiga topik. Tiga topik itu uraikan tentang apa, telusuri lebih dalam sejarahnya, latar belakangnya, petakan apa hubungannya dengan apa, dipengaruhi ataupun memengaruhi siapa dan sebagainya, gitu ya. Di dalam sangat tertolong kita saat ini, saudara-saudari, bisa menemukan topik itu dari open knowledge map, gitu kan. Bisa juga saudara-saudara mau mengembangkan topik itu dengan membuat kata-kata kunci di online itu, begitu kan. Mind mapping ya, ini kan udah pernah kita pelajari mind mapping. Jadi bisa kita buat mind mapping kita gitu. Think outside the box, berpikirlah untuk lebih dalam, begitu ya. Temukan rekan untuk brainstorming. Jadi teman sejauh tadi ya penting, saudara-saudari, untuk kita diskusi lebih mendalam. Wah, jadi ada manfaatnya dan ada baiknya kita berasrama itu, kita berdiskusi. Jadi jangan lagi saudara-saudari hidup berasrama itu mendiskusikan terlalu banyak, misalkan di mana di kampung gitu, tapi kita lebih banyak berasrama itu mendiskusikan topik-topik tentang makalah yang kita majukan dalam kelas, begitu kita bisa semakin mengembangkan diri. Lalu hermeneutik kecurigaan dan kepercayaan. Nah ini kan saudara-saudari perlu masih dalam pengembangan topik itu. Untuk tujuan apa Anda menulis? Siapa yang diuntungkan dengan topik ini? Siapa yang dibungkam? Apakah kaum Anda punya kontribusi? Jadi ini perlu dilihat dalam sebuah makalah, saudara-saudari, sebuah topik yang terus kita kembangkan, begitu. Dan perlu diperhatikan repetisi ide lama. Jangan-jangan yang kita sampaikan hanya itu mengulang ide lama. Bisa saja sudah ada itu. Apologetis. Apakah pembelaan kita itu sudah ada, begitu? Lalu apakah kita hanya menggunakan bias kuasa atau melebar out of date, gitu kan? Outdate itu keluar dari data, begitu kan? Nah, itu penting ini, saudara-saudara, untuk diperhatikan dalam proses pembuatan makalah. Materi akademik peer review jurnal, gitu kan. Jadi kita melihat apa jurnal, monograf, series, university press, academic press, penerbit berputasi, penerbit populer, devosional. Jadi saudara-saudari, ya kita tertolong bahwasannya banyak jurnal-jurnal open access saat ini, gitu kan. Saat ini sedang didorong juga bahwasannya jurnalistik kita anugerah untuk open access, terbuka, begitu. Nah, kalau ini saudara-saudari semakin kita pergunakan dengan baik jurnal-jurnal itu, maka itu juga menjadi satu pendorong bagi kita, begitu ya. Ini misalkan si William baru-baru ini ya maju di kelas biologi IB, dia menggunakan banyak jurnal. Ada William di sini? Halo William, ada kakak dirimu? Oh ya. Baik, kita mengisi absen dulu ya. Mengisi absen.